Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Arifianti yang akan menjelaskan tentang apa itu fotorespirasi dan bagaimana mekanismenya. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi, walaupun menyerupai respirasi biasa, yaitu di mana proses oksidasi yang melibatkan oksigen. Mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Proses yang disebut juga asimilasi cahaya oksidatif terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3. Proses ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisoma dan mitokondria. Proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu enzim Rubisco. Enzim Rubisco ini memiliki dua sisi aktif, sisi karboksilase yang akan terjadi pada fotosintesis dan sisi kedua oksigenase yang aktif pada proses fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini memerlukan substrat yang sama, yaitu ribulosa bifosfat atau RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasamanan sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis, suatu kondisi yang tidak disukai oleh kalangan pertanian karena dapat mengurangi akumulasi energi jika kadar CO2 dalam sel rendah. Maka RUBP akan dipecah oleh Rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat dengan melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dan POH. P-gliserat akan didefosforil oleh ADP sehingga membentuk ATP. P-glikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisoma, lalu mitokondria kemudian kembali ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin. Lalu gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Abdillah, NIM 203101080001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tumbuhan C3. Tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi tinggi. Daun tumbuhan C3 yang disinari berbeda dengan tumbuhan C4, yaitu melepaskan CO2 yang telah difiksasinya dalam fotosintesis. Dalam kenyataannya, apabila dalam tumbuhan C3 terdapat cahaya yang ditempatkan dalam udara dengan konsentrasi CO2 dan O2 normal, daun tumbuhan C3 akan melepaskan CO2 ke atmosfer luar dalam laju yang biasanya sekitar 1,5 atau 1,4 dari laju fiksasi 02 dalam fotosintesis. Jelaslah bahwa kehilangan karbon dioksida dari daun tumbuhan C3 yang terkena cahaya merupakan satu faktor yang sangat penting menyebabkan tumbuhan C3 secara umum mempunyai kapasitas fotosintesis neto yang rendah. Jadi, wajarlah kalau fotorespirasi menjadi pokok penelitian di berbagai laboratorium di seluruh dunia sejak ditemukannya masalah tersebut pada akhir tahun 50-an. Daun tumbuhan C4 sangat rendah laju fotorespirasinya.
perlu dipahami pola fiksasi CO2 dalam fotosintesis pada tumbuhan C4. CO2 yang difiksasi dalam fotosintesis tumbuhan C4 mula-mula bereaksi dengan asam fosfanospirofat dalam sel-sel mesofil. Dalam reaksi selanjutnya terbentuk asam malat, atau beberapa tumbuhan C4 menghasilkan asparat, suatu asam amino berkarbon 4. Asam malat atau asam asparat diangkut keluar sel mesofil dan masuk ke dalam kloroplas sel-sel pembuluh dan mengalami dekarboksilase. CO2 yang dihasilkan reaksi dekarboksilasi difiksasi oleh RUBP karboksilase dan kemudian diubah melalui lintasan ventosa fosfat menjadi gula dan produk-produk lain dari fotosintesis. Akhirnya produk-produk fotosintesis ini diangkut keluar sel udang pembuluh dan masuk ke dalam jaringan pembuluh, di mana mereka ditranslokasikan ke bagian lain dari tumbuhan. Pola pergerakan CO2 dalam fotosintesis tumbuhan C4 ini dari atmosfer luar ke sel mesofil dan kemudian ke kloroplas sel dan pembuluh. Berkaitan dengan sifat anatomi daun yang dimiliki tumbuhan C4, telah disinggung sebelumnya bahwa sel udang pembuluh dikelilingi sel mesofil. Sel mesofil mengandung enzim yang berperan pada awal fiksasi CO2 dari siklus asam karboksilat C4. Enzim karboksilasi dalam lintasan ini adalah PEP karboksilase. Salah satu dari perbedaan penting antara kedua enzim karboksilase tersebut adalah afinitasnya terhadap CO2. PEP karboksilase mempunyai afinitas yang lebih besar terhadap CO2 dari RUBP karboksilase. Sebagai akibatnya, tumbuhan C4 mempunyai laju fotosintesis neto yang lebih tinggi daripada tumbuhan C3, terutama apabila konsentrasi CO2 sangat rendah. Perkenalkan, nama saya Mita Rujana, NIM 202101080033. Selanjutnya yaitu daur CAM. Daur CAM merupakan fiksasi CO2 pada spesies sukulen anggota famili Crassulaceae. Misalnya pada kaktus atau nanas yang hidup di daerah kering. Mempunyai daun tebal dengan rasio permukaan. Terhadap volume rendah, laju transpirasinya itu juga rendah. Sel-sel daun mempunyai vakuola yang relatif besar dan lapisan sitoplasmanya tipis. Fiksasi yang menghasilkan asam malat terjadi pada malam hari pada saat stomata terbuka. Dan daur Kelvin yang menghasilkan glukosa terjadi pada saat stomata tertutup, yaitu pada siang hari. Jadi fiksasi CO2 pada tumbuhan CAM ini mirip dengan tumbuhan C4. Perbedaannya, pada tumbuhan C4 terjadi pemisahan tempat, sedangkan pada tumbuhan CAM terjadi pemisahan waktu. Kemampuan tumbuhan melaksanakan daur CAM itu ditentukan secara genetis, tetapi kemampuan ini juga dikontrol oleh lingkungan. Umumnya CAM ini berlangsung lebih cepat pada siang hari yang panas dengan tingkat cahaya yang tinggi, dan pada malam hari malam dengan cuaca yang dingin dan tanah yang kering seperti gurun. Lalu fiksasi CO2 pada beberapa tumbuhan CAM dapat beralih ke daun C3 setelah hujan atau suhu malam hari yang lebih tinggi dari biasanya, karena stomata terbuka lebih lama pada pagi hari.
Penggolongan tumbuhan menjadi tumbuhan CAM dan C4 adalah didasarkan pada senyawa yang diubah dari CO2 pada fase 2 fotosintesis. Pada tumbuhan C3, CO2 diubah menjadi senyawa C3 yaitu asam 3-fosfogliserat yang selanjutnya akan diubah menjadi glukosa. Sedangkan pada tumbuhan C4, CO2 diubah menjadi senyawa C4 yaitu dengan asam aksoloasetat yang selanjutnya diubah menjadi asam malat dan asam asparat. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.